Back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas secara detail dan lugas saham emiten dengan mengkorelasikan metode fundamental, technical analysis, dan big fund action. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan menganalisis emiten BUMN di bidang basic material semen ya, yaitu semen Indonesia dengan kode emiten SMGR yang pada mulai tanggal 1 April kemarin penurunannya cukup dalam, yaitu sudah sebesar 34%. Nah, yang menarik di sini yaitu pernyataan dari JP Morgan. Mari kita lihat. Nah, berdasarkan informasi yang dirilis Bisnis Indonesia, yaitu wanti-wanti pemulihan lambat emiten semen. Di sini informasinya menyatakan dari analis JP Morgan yang dikepalai Armanto Januari dalam riset terbarunya, menyatakan tetap berhati-hati pada saham SMGR dan INTP karena pemulihan semen kanton yang lemah akan mendorong imbal hasil yang tidak menarik bagi investor. Selain itu, proyeksi JP Morgan akan mendapat kedua emiten pada kuartal 4 2003 meleset antara 5% hingga 10%. Nah, ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh JP Morgan. Dalam kesempatan yang lain, dia lagi mengakumulasi saham SMGR. Kita lihat brosurnya ya, broker summary-nya ya. Nah, di sini broker summary-nya pada tanggal 1 bulan 4 sampai tanggal 23 bulan 5 kemarin, dia lagi mengakumulasi saham SMGR dengan total kepemilikan 26.175 lot dengan nilai value 114.962. Yang menarik di sini ialah secara teknikal ini sudah masuk di dimensionnya ya, udah mulai masuk di dimensionnya. Namun untuk pertama kita ulas secara fundamental dulu ya. Financial statement kuartal 1 dari SMGR yaitu membukukan laba bersih pada kuartal 1 2024 sebesar 471,8 miliar dengan nilai EPS 69,38. Nah, ini secara kuartal ya, ini terjadi penurunan laba ya, sebesar 5,6%, minus 5,6% yang di kuartal 3 tahun kuartal 1 2023 profit 561,6 M. Di kuartal 1 2024 profitnya menurun 471,8 miliar. Nah, di sini EPS-nya 69,38 dengan nilai PBV 0,65, ROE-nya 0,98, DER equity-nya 0,63, EBITDA-nya 17,63. Ini sejalan dengan informasi dan update yang sudah diupdate oleh RTI. Nah, kita lihat RTI application sama di EPS 69,34 atau 70 dengan perbedaan di kuartal 3 2023 kuartal satunya di 83 terjadi penurunan minus 5% ya. Oke, dengan nilai PBV juga dengan nilai PBV-nya 0,61, per rasionya sudah di 14,13 kali. Nah, ini untuk secara valuasi, secara fundamental ini sudah termasuk
under value atau sudah layak ya, sudah layak, murah lah ya untuk dikoleksi. Kemarin dia sudah membagi dividen yaitu Rp84. Nah, mari kita ulas secara teknikalnya ya, posisi entry yang bagus untuk mengoleksi saham ini untuk jangka menengah atau swing, atau yang ingin berinvestasi jangka panjang atau yang sudah membeli sebelumnya. Tidak perlu khawatir ya, tidak perlu terlalu dipikirkan. Penurunan ini hanya bersifat sementara. Melihat kondisi apalagi kondisi fundamental dari SMGR sendiri, Anda hanya perlu mencari posisi untuk menambah koleksi portofolio Anda. Nah, di sini kita mulai dari awal ya. Nah, untuk menentukan kita ini membentuk channel lainnya. Ini kita buatkan channel lainnya. Nah, ini ya channel lainnya ini masih berbentuk biris ya, channel lain biris ya, penurunannya masih masif. Nanti kalau sudah keluar dari channel ini itu sudah menandakan akan terjadinya reversal atau sideways. Namun untuk lebih ininya kita analisis ya. Nah, di sini terjadi perlambatan penurunan ya, ditandai dengan candlestick ini yang sudah melemah ya, penjualannya sudah melemah, atau istilahnya pertukaran barang lah. Ada yang sudah retail yang cut loss, ada yang sesama big fund bertukar barang lah, ya kan. Nah, untuk secara hoursnya ya, ini sudah memasuki demand zone ya. Ini posisi demand zone, yaitu posisi beli yang bagus di harga 3.630 dengan 3.000 sampai di harga 3.800 ya. Ini posisi demand zone atau di mana terjadinya pertukaran barang pemain lama berganti dengan pemain baru. Nah, di sisi lain kita lihat tadi broker summary-nya JP Morgan, dia mulai mengoleksi saham ini. Jadi untuk posisi entry yang cukup bagus saya analisiskan ya, saya proyeksikan ya. Nah, polanya ini pekan depan masih turun sedikit, mungkin ya beginilah ya, dia akan naik sampai posisi ini lalu turun ke dimensionnya. Nah, di dimension ini kalau dia sudah lewat nanti akan ke sini, balik ke harga 4.600 untuk target awal di harga 4.730 ya. Nah, kemungkinan ini bisa balik lagi ke awal untuk membentuk double bottom, atau kalau dia ini bisa melanjutkan ke harga 5.600 untuk support yang kedua ya, support ke resisten keduanya ya, resisten keduanya di harga 5.675. Sentimen yang bisa cukup membuat harga ini akan melaju ke 5.650 berdasarkan informasi dari situs websitenya sendiri.
Nah, di sini berdasarkan informasinya bahwa di merilis informasi di media websitenya di SIG 2024 di tengah kontraksi permintaan semen domestik, SIG optimis industri semen domestik masih memiliki perspektif yang baik. Hal ini didorong oleh permintaan semen untuk pengembangan properti dan perumahan penyusul backlog pembangunan perumahan nasional yang mencapai 12.750 unit dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah termasuk pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Nah, ini sentimen ini cukup bagus untuk digunakan sebagai sentimen positif ke depan agar bisa mencapai di harga 5.700. Nah, untuk selanjutnya apakah akan lanjut atau balik lagi ke posisinya, balik lagi ke sini, nanti kita lihat di laporan selanjutnya atau sentimen selanjutnya. Namun sementara posisi untuk trading swing dan untuk membeli yang sudah membeli kemarin, saya tidak menyatakan ini nyangkut karena ini perusahaan besar ya, perusahaan kebanyakan yang megang ini perusahaan para investor ya, jangka panjang. Jadi bagi para investor yang ingin membeli kembali, ada baiknya Anda memperhatikan secara teknikal, walaupun Anda bukan penganut teknikal, namun untuk posisi yang baik untuk membeli kembali ada di area 3.600 sampai 3.800. Nah, secara kita lihat lagi secara Big Fund Action-nya, kita ulas kembali. Nah, di sini JP Morgan sebulan mulai dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 23 bulan ini, JP Morgan membeli dengan nilai 114 miliar 962 juta dengan kepemilikan 26 juta 175 lot ya. Terus di sini Mirae. Nah, ini makanya keluar informasi sentimen yang kurang bagus ya, agar para trader atau yang swing ya, yang swing mungkin terpengaruh dengan isu negatif ini, mereka jual sahamnya, dia membeli ya. Nah, itu istilahnya pom ya, FOMO ya. Nah, di sini juga Mandiri ya, Mandiri, UBS, BCA, Ajaib, Mega, terus yang menjual Maybank, Verdana, Sekuritas, Macquarie. Nah, secara kita lihat chart Big Fund Action-nya ya. Fund Action-nya, investor chart-nya untuk SMGR pada perdagangan kemarin di hari Rabu membeli dengan nilai 26,15%, menjual 29,6%. Secara mingguan menjual 33,91% dan membeli 25,89%. Psikologi yang bisa kita ambil dari perilaku investor asing ini, yaitu tetap melakukan penjualan, namun melakukan pembelian. Jadi mereka menjual bukan berarti perusahaan ini tidak layak untuk dikoleksi, tapi istilahnya menurunkan, melakukan take profit dari saham yang sudah lama disimpan ya. Kita lihat historinya ya. Nah, secara weekly kita lihat chartnya ya. Nah, dia itu lagi mengembalikan posisi normalnya saja ya. Nah, di sini kan ada kenaikan masif ya. Nah, di sini harganya jadi mencoba untuk mengembalikan harga
harga awal pertengahan lah, awal harganya ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari untuk pergerakan saham ini yaitu Anda bisa melakukan posisi beli di harga 3.600 sampai 3.800 untuk swing, dan para investor yang ingin mengoleksi saham ini secara prospektif, Anda tidak perlu ragu akan emiten ini ya, karena saya juga suka koleksi saham ini ya. Saya juga suka berdagang baik untuk trading ataupun swing ya. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Jika Anda menyukai channel ini, silakan subscribe and like, komen. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.